Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita masih diberikan kekuatan. Tentunya di sini kami bertiga akan mempraktekkan coaching, di mana coaching ini merupakan suatu tugas seorang guru penggerak, yaitu pada kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Baik, di sini saya sebagai pengamat, saya Indra Permana sebagai pengamat, kemudian Bu Eni Hayani sebagai coachnya, dan Pak Agus Kisamudin sebagai coach. Baik, sebelum kita lakukan kegiatan coaching, di sini sebagai supervisi atau pengamatan, saya akan menanyakan dulu pada Bu Eni ya. Baik, Bu, ini sebelum kita melakukan coaching, di sini ada beberapa hal pendahuluan yang ingin saya tanyakan. Nah, tentunya kan di dalam suatu coaching ya, Bu, ini itu ada beberapa ya, pendekatan atau menggunakan alur. Yaitu yang pertama adalah alur tinta ya, kemudian tujuan, kemudian verifikasi, selanjutnya rencana aksi, dan yang keempatnya adalah tanggung jawab. Nah, tentunya Bu ini agar coachingnya sukses dengan baik, tentunya harus mengikuti alur-alur tersebut. Nah, di dalam alur-alur tersebut tentunya ada suatu prosesnya. Nah, kira-kira nih ketika nanti akan dilakukan pada saat coaching, kira-kira kompetensi apa yang nanti akan Ibu gali kepada coach tersebut? Ya Pak, pada coaching kali ini yang ingin saya kenalkan adalah kompetensi pertanyaan tertutup, di mana bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach dan juga untuk memberdayakan coach agar mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coach tersebut. Baik, berarti sudah sesuai ya, dan sudah nanti mengarahkan pada suatu identifikasi dan nanti adanya tanggung jawab atau umpan balik pada coaching tersebut. Baik, sudah siap mungkin Ibu? Baik, kalau sudah siap, silakan kita mulai saja untuk melakukan coachingnya. Enggak, Bu ini saya serahkan ke Bu ini. Assalamualaikum Bu Eni, selamat siang. Waalaikumsalam. Siang Pak Agus. Bagaimana kabarnya Pak Agus hari ini? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja. Ibu Eni sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana anak-anak di kelas? Anak-anak di kelas, alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Hanya mungkin ada sedikit permasalahan itu yang saya teruskan. Jadi Pak Agus datang ke sini itu mau ada tujuan yang ingin disampaikan dengan saya ya Pak. Apa tuh Pak? Tujuan Pak Agus datang ke saya? Belakang ini saya tadi agak pusing Bu ya, soalnya itu ada beberapa anak yang bisa dibilang hiperaktif Bu ya. Jadi mereka itu kalau merasa tugasnya sudah selesai dikerjakan, itu nggak mau diam, baru ke sana kemari mengganggu teman-temannya yang masih mengerjakan tugas. Otomatis jadi keadaan kelas itu jadi tidak fokus, bantu karena anak-anak yang tadinya serius mengerjakan tugas juga jadi ikutan bercanda. Jadi ya, saya ingin gimana ya, supaya dapat solusi gimana caranya agar saya dapat menangani anak yang semacam itu. Jadi Pak Agus datang ke sini itu ingin sharing dengan saya terkait dengan permasalahan yang dihadapi Pak Agus dengan peserta didik ya Pak ya. Di sana peserta didiknya ada yang kurang kondusif dalam pembelajaran ya Pak Agus. Anaknya jalan-jalan Tidak mau diam lah. Tidak mau diamnya. Kira-kira nih Pak Agus, siswa seperti apa sih yang diinginkan oleh Pak Agus? Tentu saja saya ini siswa dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran kelas, apalagi dalam karena tugas ya. Tentu saja kayaknya mereka itu fokus pada tugasnya, mengerjakan tugas dengan baik, kondusif, tidak gaduh. Intinya biasanya suasana kelas itu yang kondusif. Siswa yang diinginkan oleh Pak Agus itu adalah suasana kelas yang kondusif, tidak gaduh ya Pak. Nah, dengan permasalahan yang dihadapi Pak Agus sekarang, kira-kira Pak Agus punya solusi bagaimana dengan permasalahan ini? Apa yang enak pertama kita harus melakukan evaluasi atau refleksi. Kira-kira yang kurang itu bagaimana KPM yang saya lakukan, karena selama negosiasi KPM itu sudah berjalan menyenangkan beberapa anak. Cuma itu kalau sudah melaksanakan tugas anak-anak itu yang dua anak pada itu kalau merasa dirinya sudah selesai itu malah itu bagi temannya tidak harus ada kegiatan lain untuk anak tersebut supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Pak Agus sudah merefleksi diri Pak Agus ini ya dengan kegiatan yang sudah berjalan. Itu bagus Pak dengan cara merefleksi, berarti kita tahu kekurangan dari kita tentang pembelajaran yang sudah kita terapkan. Nah, selain merefleksi diri kita, Pak, ada solusi lain tidak kira-kira membuat anak yang dua orang tersebut Pak tidak mengganggu temannya? Saja apa ya, saya harus bikin menerapkan pembelajaran yang lain, karena terus terang pembelajaran yang sudah saya lakukan sekarang itu untuk aspek diferensiasinya mungkin belum terlalu diterapkan ya. Terbukti bahwa ada kebutuhan siswa tertentu yang kurang terakomodasi, khususnya siswa yang hiperaktif itu ya. Jadi mungkin saya harus membuat kegiatan pembelajaran yang itu supaya lebih berdiferensiasi agar semua kebutuhan siswa kita terakomodasi. Setelah Pak Agus berarti nanti Pak Agus akan memperbaiki RPP-nya ya, dengan yang tadinya RPP berdiferensiasinya belum diterapkan sepenuhnya, kemudian nanti akan menyusun RPP yang berdiferensiasi dengan KST ya Pak. Lalu dengan setelah Pak Agus memperbaiki RPP tersebut kemudian mempraktekkan kepada siswa, ada solusi lain enggak Pak? Mungkin apa ya, penggunaan media pembelajaran mungkin juga harus diperhatikan itu, khususnya untuk siswa yang aktif, media pembelajaran yang lain yang kira-kira supaya dia itu fokus pada materi pelajaran dan tidak mengganggu temannya yang lain. Karena kita proses dia pembelajaran berbanyak. Sifatnya bagus dengan membuat kegiatan pembelajaran yang bervariatif, mungkin nanti akan membuat anak itu lebih bersemangat ya Pak. Lalu nih Pak, aksi yang Bapak rencana tadi itu, aksinya kira-kira kapan Pak akan dilakukan oleh Pak Agus? Harusnya sih secepatnya ya. Saya rencanakan besok ini sudah mulai saya coba terapkan pembelajaran yang berorganisasi, dan saya akan coba ya berbagai macam media pembelajaran
atas sebuah kebutuhan belajar siswa sesuai dengan profil belajarnya masing-masing terkait begitu. Oke, besok saya sudah mulai merencanakan belajar. Berarti rencananya besok pagi ya akan Ya. dilaksanakan. Gimana juga perasaan Pak Agus setelah ngobrol-ngobrol? Alhamdulillah ya Bu ya, ada perasaan lega beban pikiran saya berkurang setelah dari sharing dengan Ibu. Saya dapat solusi pekerjaan saya agar siswa yang fokus pada kuliah, pada pendidikan saya sangat terbantu sekali. Sama-sama Pak Agus, mudah-mudahan dengan sharing bersama ya bermanfaat buat kita semua. Apakah ada yang mau bicara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Bu Rini dan Pak Agus, tadi sudah saya observasi, saya amati proses coaching yang ini sebagai hostnya dan Pak Agus sebagai coachnya. Nah, adapun di sini untuk penilaian ya, saya berikan. Nah, tadi saya sudah menilai langkah-langkah dan prosesnya sesuai dengan Tirta. Nah, adapun tadi yang sudah Ibu lakukan sebagai coach dari tujuan. Nah, di sini tadi Ibu sebagai ini posnya di sini Ibu sudah menyampaikan tujuan ya, coaching dengan baik, kemudian menyampaikan keterbukaan ya untuk bersama-sama mencari solusinya. Kemudian yang kedua hak identifikasi. Nah, di sini pertanyaan yang diberikan coach yaitu Bu ini dapat menggali potensi-potensi ya untuk coaching, yaitu Pak Agus di sini memunculkan tadi seperti alternatif ya, kemudian solusi dari permasalahan dan juga gaya bahasa yang sangat enak didengar ya. Nah, sehingga di sini dipastikan sudah nyaman mungkin ya nanti di telinga coachingnya. Kemudian yang ketiga adalah rencana aksinya. Nah, di sini saya lihat dari rencana aksi di sini adanya umpan balik yang disampaikan ya oleh coach. Nah, di sini disampaikan secara positif dan memberikan beberapa apresiasi dari beberapa bahasan solusi. Ya, tadi kan ada solusi alternatif, kira-kira ada lagi enggak ya solusinya ada lagi enggak kira-kira yang akan dilakukan oleh Pak Agus. Itu sudah bagus ya Bu ya. Nah, yang terakhir adalah tanggung jawab. Ini dari tanggung jawab itu coach atau Bu ini tadi sudah menanyakan tentang komitmen ya, komitmennya terhadap rencana yang nanti akan diambil oleh Pak Agus sendiri. Nah, sehingga di sini coach itu Pak Agus menjadi yakin ya akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Ya. Jadi secara keseluruhan saya nilai sudah bagus ya, sudah sangat bagus sekali dan sudah sesuai dengan alur kita. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan praktek coaching yang menggunakan alur desa. Baik, sebelum kita memulai praktek coaching ini, saya akan memperkenalkan diri. Saya Eni Rohayani sebagai pengamat, kemudian Pak Agus Isamuddin sebagai coach, Pak Indra sebagai coach. Sebelum praktek ke coaching, saya ingin menanyakan pada Pak Agus, nah,
Jadi praktek coaching ini kita nanti akan menggunakan alur kita ya Kak ya. Ya. Di situ ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sebelum kita memulai praktek coaching ini, ada yang ingin saya tanyakan kepada Pak Agus, kompetensi apa yang ingin Pak Agus kembangkan dalam praktek coaching kali ini? Baik, dalam praktek coaching kali ini saya ingin mengembangkan atau meningkatkan kemampuan saya, kompetensi coaching saya di bagian fokus pada coaching. Ini sangat penting karena sebagai seorang coach saya harus bisa fokus pada coaching agar coaching ini merasa nyaman saat di coaching, sehingga coaching ini mampu menyampaikan apa-apa yang perlu disampaikan sehingga kegiatan coaching ini berjalan dengan maksimal begitu. Berarti kompetensinya sudah sesuai dengan alur kita ya Pak. Baik, silahkan Pak Agus dan Pak Ida bisa dimulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih. Gimana kabarnya Pak Indra? Alhamdulillah sehat Pak. Bagus gimana? Alhamdulillah sehat juga. Keluarga di rumah gimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Anak-anak di sekolah? Alhamdulillah. Ya cuma biasa juga ini Pak. Aduh agak sedikit bingung ini makanya saya ke Bapak gitu. Oh ya. Kira-kira dari kegiatan kita hari ini apa tujuan yang kita dapatkan? Ini Pak, saya kan ini Pak punya permasalahan ya Pak ya. Kemarin kan betul kan 3 hari kemudian kan kita akan puasa ya Pak ya. Nah di situ kan kemarin kan kepala sekolah memberikan tugas kepada saya untuk mengisi kegiatan bulan Ramadan Pak. Kebetulan di sini saya belum paham sekali Pak ya, apalagi tentang keagamaan gitu kan, barangkali salah kata, kemudian barangkali nanti apa yang bisa saya sampaikan saya juga ya takut menyalahi gitu Pak. Itu yang bikin saya pusing dan kepikiran terus Pak selama ini Pak. Makanya akan saya ke Pak Agus itu Pak. Jadi dari apa yang Pak Indra sampaikan, Pak Indra ini dapat tugas dari pimpinan ya, Iya betul. untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Ya. Kegiatannya itu apa Pak Indra maksudnya? Kegiatan ini Pak pesantren kilat Pak, pesantren kilat betul. Cuma selama kurang lebih seminggu lah kegiatannya. Di kegiatan pesantren kilat ini Pak Indra ditugaskan sebagai Pemateri Pak. sebagai pemateri. Nah, ya jadi membuat Pak Indra ini merasa bingung, pusing itu kenapa? Jadi kan kebetulan kan kalau masalah menjadi pemateri ya Pak ya, apalagi tentang keagamaan gitu kan, saya belum mumpuni gitu Pak. Ya belum ya. Dan saya istilahnya pengetahuan saya tentang keagamaan ya tidak begitu banyak, kemudian ya pas-pasan seperti guru-guru biasanya gitu kan. Nah kebetulan di sini kemarin kan pas sekolah menugaskan saya sebagai pemateri, jadi saya kaget Pak, kenapa saya, kan masih banyak kan guru-guru yang lain, harus saya gitu kan. Jadi saya bingung Pak, saya pusing gitu kan. Barangkali gitu kan saya ketika memberikan materi atau ceramah gitu kan ya kurang memadai, barangkali ada salah satu kata saya yang salah gitu Pak. Itu mungkin saya rasa khawatir saya mungkin itu. Dan mungkin juga saya masih belum percaya diri Pak ketika saya berbicara di depan gitu kan, banyak apalagi kan Bapak tahu sendiri saya kan guru baru di sini ya, baru beberapa bulan saya mutasi di sekolah ini seperti itu. Jadi kepala sekolah memberikan tugas ke Pak Indra untuk sebagai pemateri ya, pada kegiatan pesantren kilat. Iya. Kira-kira nih, kenapa kepala sekolah itu kok menunjuk Pak Indra? Pasti ada sesuatu.
Ya mungkin beliau mungkin melihat keaktifan saya mungkin ya Pak ya. Terus mungkin juga waktu itu ketika disupervisi dengan sama beliau mungkin beliau melihat juga bagaimana cara saya mengajar, kemudian juga mungkin ya kebetulan ya memang betul sih saya di desa saya sebagai ini Pak pengurus DKM gitu. Ya, mungkin beliau melihatnya seperti itu mungkin Pak. Jadi sebetulnya ada kepercayaan yang dari kepala sekolah terhadap Pak Indra. Ya, mungkin beliau menugaskan Pak Indra sebagai gubernur tersebut. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu mungkin Pak. Terus kira-kira yang menyebabkan Pak Indra itu merasa kok saya itu belum mampu untuk melaksanakan kegiatan sebagai materi itu apa? Ya mungkin yang pertama ya Pak ya, yang pertama itu mungkin saya ada rasa kekhawatiran mungkin ya untuk menyampaikan gitu kan, menyampaikan materi-materi yang akan disampaikan kepada siswa. Khawatir yang maksudnya Ya barangkali ada ketika saya berikan materi, ya barangkali salah gitu kan, khawatir salah, iya betul. Terus yang kedua butuh tujuan Pak ya, mungkin kalau mengajar di kelas kan hanya beberapa siswa ya Pak ya. Kalau misalnya kan banyak itu kan apa namanya mungkin seluruh di sekolah ini gitu kan. Jadi ada rasa kurang percaya diri gitu kan dari diri saya Pak. Jadi yang menjadi penyebab kalau Pak Indra ini merasa kurang mampu itu karena khawatir salah dalam menyampaikan materi gitu ya. Misalnya pas-pasan gitu kan. Merasa pengetahuannya pas-pasan Iya gitu ya. betul. Ya. Yang kedua kurang percaya diri untuk menyampaikan materi di depan khalayak ramai. Iya betul Pak. Untuk poin pertama Pak Indra, khawatir salah. Kira-kira untuk supaya Pak Indra ini tidak khawatir menyampaikan hal-hal yang salah, ini apa yang dapat Pak Indra lakukan? Mungkin saya mungkin memperdalam lagi mungkin ilmu Pak, saya baca-baca buku ya sebagai referensi. Nanti yang mungkin nanti akan saya sampaikan materi yang diberikan kepada siswa, ataupun juga saya bisa dilihat dari referensi dari internet juga bisa, ataupun mungkin saya bisa melihat di YouTube mungkin ya Pak ya, para penceramah seperti Adin dan sebagainya ya sebagai bahan itu kan sebagai referensi saya ketika nanti saya berbicara di depan mungkin ya Pak ya. Bagus itu kan Pak. Selain memperdalam dengan membaca buku, melihat buku dan lain sebagainya, kira-kira ada hal lain nggak yang bisa membantu Pak Indra supaya tidak khawatir salah dalam menyampaikan? Ada Pak, mungkin nanti saya akan berkonsultasi Pak. Kebetulan kan di sini kan kita ada dua guru agama ya. Nanti mungkin karena saya lebih dekat dengan Pak David, mungkin nanti saya menghubungi Pak David mungkin ya. Nanti saya konsultasi, koordinasi kepada Pak David. Nanti ya pokoknya bagaimana ketika langkah-langkah yang harus saya lakukan ketika berbicara di depan mungkin ya Pak ya. Terus mungkin ketika sebelum materi saya sampaikan saya bisa koordinasikan dulu seperti ini apakah sudah betul atau belum gitu. Mungkin itu Pak langkah-langkah yang harus saya lakukan. Pak Indra juga punya rencana ya untuk supaya jangan sampai salah dalam menyampaikan materi. Yang pertama tadi dengan cara memperdalam pengetahuan, membaca buku, browsing internet, dan yang kedua adalah berkoordinasi atau kolaborasi dengan guru agama ya. Yang kedua ini Pak Indra ya, kurang percaya diri berbicara di depan khalayak ramai. Nah, ini yang menyebabkan Pak Indra ini tidak percaya diri atau kurang percaya diri itu apa? Banyak ya, jujur Pak. Ya saya dari dulu ya Pak ya, kalau misalkan apa namanya berbicara di depan umum besar itu saya agak grogi gitu Pak, grogi kadang-kadang saya terang dan sebagainya gitu Pak.
grogi ya. Iya, grogi Pak. Saya dulu sudah pernah baca ya, grogi saat cara melakukan hal yang aneh. Tapi Pak Indra, nah untuk menghilangkan grogi ini apa yang bisa Kebetulan saya pernah juga ya Pak ya melihat di sepintas lah di internet, kemudian di buku juga. Ya kalau misalkan kita mau menghindari ya, atau misalkan memunculkan percaya diri kita, katanya sih untuk belajarnya itu kita ngomong sendiri gitu Pak di depan kaca, katanya sih Pak. Iya, cermin kan? ya di cermin itu kan kita ngomong sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya kita sudah terbiasa kita menatap diri kita, ya sama aja menatap orang lain. Nah, nanti di situ kita akan terbiasa katanya Pak. Terus ketika kita sudah terbiasa, nanti akan muncul gitu rasa percaya diri gitu. Seperti itu Pak. Kalau yang sudah saya ini Pak baca. Jadi intinya latihan ya, latihan berbicara di depan cermin Pak Iya Indra. betul Pak. Selain itu Pak Indra, ada lagi yang bisa dilakukan oleh Pak Indra supaya nggak grogi? Ya bisa jadi saya mungkin sama mungkin akan berkoordinasi mungkin ya dengan bahasa Indonesia mungkin ya Pak ya. Karena dalam bahasa Indonesia yang saya tahu itu ada bagaimana apa namanya retorika yang baik gitu kan ya, ada pelajarannya ya. Dan juga saya pernah pelajari ketika saya sekolah di SMA. Nanti mungkin saya akan koordinasi mungkin sama guru bahasa Indonesia, sama Bu ini mungkin saya akan koordinasi. Bagus ya, Pak Indra sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Pak Indra hadapi. Tinggal ini aja, kira-kira mau kapan ini pelaksanaan apa yang Pak Indra rencanakan tadi? Kemungkinan misalkan hari ini apa ya hari Minggu, nah kemudian saya hari Senin lah Pak, saya nanti hari Senin saya akan berkoordinasi dengan Pak David sebagai guru agama, kemudian juga nanti saya mengenai apa namanya kurang percaya diri saya, nanti mungkin saya meminta arahan dari guru bahasa Indonesia Ibu Tini, insya Allah hari Senin Pak saya akan melakukan. Bagus, Pak Indra sudah punya rencana tentang solusi untuk menyelesaikan apa yang Pak Indra hadapi ya. Mudah-mudahan hasilnya maksimal Pak. Ya, terima kasih Pak. Dapat kepercayaan dari pimpinan itu sangat bagus Pak. Harus Pak Indra manfaatkan sebaik-baiknya, berbagi pengalaman juga nanti buat Pak Indra. Setelah kegiatan uji, apa yang Pak Indra rasakan? Yang saya rasakan Pak, tadinya kan saya tuh bingung, terus saya gitu di mana arah saya gitu ya Pak ya. Terus saya ya, pokoknya saya bingung, pusing, ya banyak kekhawatiran saya. Nah ketika saya sudah melakukan coaching dengan Pak Agus, jadi alhamdulillah saya sudah lega. Kemudian ternyata saya juga ya punya alternatif ataupun solusi-solusi yang bisa saya selesaikan. Nah dari solusi-solusi dan alternatif itu ya ini yang nantinya mungkin akan saya lakukan ke depannya menjadi lebih baik lagi, dan nanti insya Allah saya akan lebih percaya diri lagi pada saya bisa melakukan. Oke Pak Indra, ini obrolan yang sangat menyenangkan, tapi kita dibatasi oleh waktu. Saya cukupkan kegiatan coaching kita kali ini. Saya tunggu kabar baiknya. Siapa diutak barangkali kita Soalnya ketika saya sudah selesai berkoordinasi dan berkonsultasi dengan guru agama dan guru bahasa Indonesia, nanti saya akan menghadap Bapak lagi nanti bagaimana gitu kan perubahan yang ada dari saya gitu seperti itu. Oke, ya, terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak. Terima kasih lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya Pak ya. Oke. Iya, terima kasih Pak Agus dan Pak Indra. Tadi dari hasil pengamatan saya ini, Pak Agus dan Pak Indra sudah melakukan coaching dengan model pembelajaran kita. Di sini dari tujuan sudah muncul ya, sudah menyampaikan tujuan untuk mencari solusi. Kemudian identifikasi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik sehingga coach itu merasa
terbuka, nyaman untuk menyampaikan solusi dan permasalahannya. Dari aksi juga sudah muncul, sudah memberikan pertanyaan, umpan balik, sehingga aksi itu dapat bisa diselesaikan dengan menyelesaikan permasalahannya. Kemudian dari tanggung jawab juga sudah muncul. Bagus sekali Pak Agus dan Pak Indra. Ya. Dan, ini sudah praktek coaching kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual di modul 2.3. Dalam kali ini saya Agus Kisamuddin berperan sebagai observer atau pengamat. Terus ada Pak Indra Permana yang akan berperan sebagai coach, dan ada Ibu Eni Rohayani yang akan berperan sebagai coaching. Baik Pak Indra, sebelum kita memulai praktek coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa kegiatan coaching kita hari ini memakai cerita ya, yaitu menyampaikan tujuan coaching, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Ya Pak Indra, sebelum memulai kegiatan coaching, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Indra kembangkan atau tingkatkan dalam kegiatan coaching kita hari ini? Jadi saya sebagai coach nanti yang akan saya kembangkan dalam praktek coaching ini, yang pertama adalah kesadaran penuh. Ketika saya nanti saya fokus kepada coach, apa itu permasalahannya, sehingga saya bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan. Terus yang kedua, dengan adanya pertanyaan yang berbobot. Nah, sehingga dengan adanya pertanyaan yang berbobot tersebut, nanti coach yaitu Bu Eni dia akan mengeksplor nanti permasalahannya apa saja, dan sehingga dengan adanya mengeksplor berarti kan adanya keterbukaan ya di antara kita, sehingga nanti ini nanti bisa memahami apa permasalahannya, kemudian juga dari memahami permasalahan sehingga nanti ada solusinya ataupun alternatif apa saja yang akan dilakukan, seperti itu Pak. Oke, dan sudah sip ya. Dan silakan dimulai Pak Indra dan Bu Eni. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Indra? Alhamdulillah sehat Bu Eni. Maaf nih Pak Indra, saya mengganggu tidak. Alhamdulillah tidak Bu. Kebetulan saya hari ini lagi santai Bu. Saya mau ada nih Pak, mau curhat ke Pak Indra. Ya, maka silakan Bu. Gini Pak, saya tuh kemarin kan ada pembagian tugas Pak. Saya itu ditugaskan sama kepala sekolah menjadi pembina pramuka. Tapi bagaimana ya Pak ya? Bingung saya mau mulai dari mana gitu Pak. Bingungnya kenapa itu? Gini ya Pak ya. Seperti Pak Indra tahu, saya kan satu guru baru di sini. Kemudian saya sendiri kurang menguasai dalam bidang kepramukaan Pak. Saya tuh takut tidak bisa mengemban tugas sebagai pembina pramuka Pak. Sedangkan keahlian saya kan tahu sendiri kan masih minim Pak di bidang pramuka. Baik, berarti tadi Ibu menyampaikan bahwasannya tadi Ibu
kurang mampu ya, kurang mumpuni Iya, tentang Pak. kepramukaan. Iya. Kemudian ibu juga takut ya apa yang nanti ketika ibu emban ya kurang maksimal. Iya, Betul. benar, Pak. Terus ibu juga masih meraba-raba karena ibu masih guru baru ya di sini ya Bu ya. Iya. Nah berarti dengan adanya hal seperti itu kira-kira tujuan ibu menghadap saya ataupun tujuan yang akan kita bicarakan pada hari ini kira-kira apa bedanya ibu? Iya. Saya tuh mau mencari solusi Pak dengan permasalahan yang saya hadapi. Pengen sharing dengan Pak Indra bagaimana cara mengatasi masalah saya itu Pak. Nah nih kira-kira ya Bu ya, kira-kira nih dari tadi ibu sudah sampaikan permasalahan tadi, kira-kira kalau misalkan ibu ya langkah-langkah awal yang nanti kira-kira ibu lakukan kira-kira seperti apa Bu? Tadinya sih gini Pak, karena saya baru di sini ya Pak ya, awal sekali saya tuh pengen berkoordinasi dengan pembina lama Pak, Bu Eva. Kebetulan Bu Eva itu kan sudah lama di sini menjadi pembina, jadi saya pengen sharing dan ngobrol dengan Bu Eva dulu Pak. Menurut Bapak bagaimana Pak? Bagus sekali Bu itu Bu. Ya karena memang itu adalah salah satu kita sebagai seorang pendidik ya Bu ya, tentunya ada kolaborasi ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu nih, selain yang tadi yang sudah Ibu sebutkan, ada nggak Bu langkah-langkah lain gitu? Ya, ya Pak ya, mungkin kalau sekarang kan zamannya digital Pak. Ya, betul. Iya, jadi saya akan mencari referensi tentang kepramukaan melalui YouTube Pak. Kemudian saya juga mungkin di YouTube dan di internet juga kan ada pembinaan tentang pembina pramuka ya Pak, kalau nggak salah pelatihan kepramukaan. Mungkin nanti saya akan mengikuti pelatihan pembina pramuka tersebut. Wah itu bagus sekali itu Bu, luar biasa itu berarti yang sudah Ibu lakukan langkah-langkah itu ya Bu ya. Nah kemudian berarti itu saya rasa sudah sangat bagus Bu apa yang sudah Ibu lakukan. Nah untuk kedepannya nih Bu nih, untuk sebagai penunjang ya Bu ya, sebagai penunjang kira-kira nih Bu nih, apa yang akan Ibu lakukan kira-kira kapan nih untuk tindak lanjutnya? Rencananya saya pulang sekolah ini Pak langsung cari referensi melalui YouTube Pak ya tentang kepramukaan. Kemudian karena kegiatan pramuka ini dilaksanakan seminggu sekali Pak, kan minggu depan tuh Pak, minggu depan nanti saya juga akan meminta bantuan Bu Eva Pak sebagai pembina pramuka lama gitu, untuk membimbing saya. Jadi saya mau berkolaborasi dengan Bu Eva. Nah, tadi kan Ibu juga bilang ya Bu ya, Ibu mau berkoordinasi, Iya. konsultasi dengan Bu Eva. Iya. Nah, kira-kira kapan Ibu untuk berkoordinasi dan berkonsultasinya dengan Bu Eva? Kebetulan Bu Eva hari ini nggak masuk Pak, jadi mungkin besok pagi Pak, kalau misalnya Bu Eva masuk, terus nanti saya akan melaksanakan aksinya pada pertemuan pramuka minggu depan itu. Nah, berarti dengan demikian Ibu sudah ini ya Bu ya, sudah paham, kemudian Ibu juga sudah mendapatkan solusinya ya Bu ya. Iya, Ini alhamdulillah. luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, Ibu nanti berarti kan nanti saya ini ya Bu ya, untuk kedepannya mungkin saya ingin mengetahui lebih lanjut mungkin ya Bu ya, nanti ketika Ibu sudah berkoordinasi dengan Ibu Eva, kemudian Ibu juga tadi saya sudah dari internet ataupun buku dan sebagainya. Tadi juga Ibu mengatakan bahwasanya ingin mengikuti pelatihan-pelatihan tentang kepramukaan. Nah, nanti mungkin untuk seminggu atau 2 minggu ke depan saya ingin mengetahui bagaimana hasilnya ya Bu ya. Iya. Nah, nanti ya kita bareng-bareng lah ke depan bagaimana ya, karena memang yang namanya pendidikan kepramukaan memang sekarang diwajibkan ya Bu ya. Iya. Memang harus ada di sekolahan. Nah, kira-kira ada lagi nggak Bu yang akan kita bahas pada hari ini selain keluh kesah Ibu tentang kepramukaan, rasa kekhawatiran Ibu, ada lagi nggak?
Untuk sementara sih sudah Pak ya, mungkin saya alhamdulillah nih, terima kasih banyak sama Pak Indra sudah membantu memecahkan masalah saya ya Pak ya. Sehingga saya dapat solusi yang bisa saya terapkan. Oke. Nah Bu nih, nah sekarang kira-kira bagaimana nih Bu rasa Ibu ketika sudah berkoordinasi melakukan coaching kepada saya, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Pak, perasaan saya agak sedikit lega. Yang tadinya saya berpikir mempunyai rasa khawatir Pak, ya setelah ngobrol dan sharing dengan Pak Indra, saya mendapatkan pencerahan. Oh iya, solusi yang akan saya ambil itu seperti itu. Jadi saya tuh sudah lega gitu Pak, nggak ada beban lagi. Saya ucapkan selamat ya pada Bu Eni ya. Nanti semoga nanti kedepannya Ibu tetap semangat, terus membimbing para peserta didiknya ya, tentunya di dalam itu bisa menjadi ya tunas-tunas harapan bangsa ke depannya. Terima kasih ya Pak Indra atas waktunya. Mohon maaf saya sudah mengganggu ya Pak ya. Sama-sama Ibu. Saya pamit ya Pak Ya, ya. juga, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Indra dan Bu Eni tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching ya. Saya akan menyampaikan hasil observasi atau pengamatan kegiatan coaching yang tadi dilakukan. Yang pertama, untuk alur turka semuanya sudah terpenuhi, mulai dari menyampaikan tujuan coaching, mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching, terus tadi muncul juga rencana aksinya sudah ada, dan yang keempat tanggung jawab munculkan. Terus selanjutnya tadi kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Indra sebagai coach. Tadi Pak Indra sudah fokus kepada coaching. Terus juga Pak Indra menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching tergali pemikirannya untuk menyampaikan apa-apa yang ada di benaknya, ya, permasalahan yang dihadapi, serta berhasil juga memberdayakan coaching agar mendapatkan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang dihadapi. Berikutnya tadi kegiatan coaching berlangsung dengan sangat santai, rileks, ya, sehingga coaching juga merasa nyaman untuk menyampaikan unek-uneknya. Terus yang terakhir tadi ada umpan balik juga, terus Pak Indra sebagai Ibu Eni sebagai agar Pak Indra sebagai coach dan Ibu Eni sebagai coaching. Itu barangkali hasil pengamatan dari saya. Dengan demikian kegiatan praktik coaching kita pada kali ini telah selesai dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.